Salam saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan mengupas tentang siapakah firman itu. Firman itu adalah mempunyai hakikat lain, dalam arti inilah Yesus. Bisa dikatakan sebagai Allah, yaitu dalam wujud aslinya sebagai firman. Akhirnya firman ini yang turun ke dunia menjadi manusia, bukan Bapa. Bapa tidak pernah turun menjadi manusia, tetapi yang turun menjadi manusia adalah firman-Nya. Yang diturunkan adalah firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah itu turun dalam wujud manusia. Sebab Bapa yang kekal itu memiliki firman-Nya kekal. Dan firman-Nya itu ada di dalam dirinya sendiri. Satu dalam dirinya sendiri. Sehingga Allah tetap satu. Dalam arti inilah Yesus itu Allah. Sebagai firman-Nya Allah yang kekal. Yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Dan yang melaluinya Allah menyatakan dirinya kepada makhluknya. Maka firman-Nya Allah dengan Allah adalah satu hakikat, sama-sama kekal, satu manunggal di dalam keilahiannya. Dalam pemikiran orang yang tidak memahami Tritunggal, jika kita berbicara tentang Tuhan, maksudnya bukan Allah Bapa. Ini bukan ajaran kekristenan yang kita imani. Padahal ketika kita berbicara tentang Yesus itu Tuhan, tidak otomatis artinya Allah Bapa. Mari kita lihat bahwa antara Tuhan dan Allah, kata-kata ini dibedakan penggunaannya. Di dalam Alkitab kita baca di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Dikatakan di sini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membagikan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku akan diselamatkan. Kita lihat beberapa bukti lagi di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Satu Allah saja, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Berarti, Yesus Kristus disebut Tuhan, tidak otomatis artinya Allah Bapa. Dia Allah kalau keberadaannya sebagai firman yang kekal. Di dalam Allah, itu yang kita maksud. Tetapi ketika berbicara tentang Yesus adalah Tuhan, yang berwujud manusia itu mesti dibedakan. Jangan salah paham ya. Kita lagi membahas tentang Sang Firman itu. Karena dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Allah telah menjadikan Yesus itu Tuhan. Dalam pengertian apa? Sebab itu diberikan gelar karena Dia naik ke surga sesudah Dia meninggal. Karena Dia telah menyelesaikan tugas penyelamatan dan menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Nabi, para Nabi. Sekarang kita baca di Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Yesus berkuasa atas seluruh dunia, baik dunia atas maupun dunia bawah. Dia berkuasa. Semua dikuasai oleh Dia. Bukti ketaatannya kepada Bapa. Rela mati demi saya dan saudara. Terus gelar apa yang membuat Dia berkuasa atas semuanya itu? Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, saya ulangi lagi. Sejak kapan Dia diberi gelar ini?
sejak dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan diberi segala kuasa. Sebagai ayat pendukung, kita baca juga di Matius 28. Matius 28 ayat 18. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala sesuatu, kuasa di surga dan di bumi." Ini tidak main-main, Bapak Ibu Saudara, segala kuasa. Kalau orang punya kuasa, namanya penguasa. Kalau orang punya segala kuasa, namanya maha penguasa. Di atas langit dan di bumi, sebagai maha kuasa, dia maha segalanya. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dahsyat luar biasa. Jadi Yesus disebut Tuhan adalah gelar kemuliaan. Ketika Sang Bapa memberikan kepada kemuliaan itu sebagai Mesias yang ditinggikan. Jadi gelar Tuhan untuk Yesus itu bukan gelar keilahiannya, tetapi gelar kemahakuasaannya sebagai Mesias yang telah ditinggikan. Kalau Yesus disebut Allah, itu adalah gelar keilahiannya sebagai firman Allah yang sejak kekal berada di dalam Allah. Amin. Nah, ketika orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, dan mereka melihat bahwa Yesus itu bisa lahir, bisa tumbuh, bisa sakit, bisa mati, karena Yesus itu bukan Bapa. Ya memang bukan. Yesus Allah, iya betul, dalam keberadaannya sebagai Allah Tritunggal. Tuhan Yesus itu adalah Mesias, dan Mesias itu keturunan Daud. Berarti Mesias itu manusia yang diurapi, manusia yang ditinggikan, yang dipilih, manusia yang telah diberi segala kuasa di dunia dan di bumi ini. Oleh karena itu sebagai manusia, dia bisa menderita. Sebagai manusia, dia bisa dianiaya. Sebagai manusia, dia bisa mati. Pada akhirnya dia bangkit. Amin. Coba kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak ini adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Nah, firman itu melalui inkarnasinya mendapatkan bagian di dalam mereka. Jadi, Yesus itu betul-betul manusia. Tuhan Yesus yang manusia seutuhnya, dikandung, dilahirkan dari perawan Maria, tapi manusia yang adalah Mesias, bukan sekedar manusia biasa, dan Mesias yang telah dimuliakan dan diberi segala kuasa. Karena Mesias itu berbentuk manusia, maka dia dapat menderita. Itu karena anak-anak adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Jadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka oleh kematiannya. Kalau firman tidak punya tubuh manusia, bagaimana bisa mati? Kalau firman itu dalam wujud ilahi, yang ilahi tidak dapat mati. Mesias itu harus manusia. Sekarang kita baca di Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Nih, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti dia datang sebagai hamba melayani dengan cara apa? Melayani untuk memberikan nyawa. Cara dia melayani memberikan nyawanya. Jadi kematiannya itu adalah wujud dirinya sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan yang menderita, seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Kalau di Filipi dikatakan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Beda dengan Bapak Adam. Dia tidak punya keilahian. Iblis berkata kepada perempuan, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Dia merebut keilahian, mengambil buah itu. Ini bukan masalah buah, tapi perintah Allah yang dilanggar dan rasa ingin tahu. Celakanya lagi,
kamu akan menjadi seperti Allah. Waduh. Bukankah dosa, ketidaktaatan, dan ingin menyamai Allah itu seperti yang dilakukan Helel? Helel dari bahasa Latin atau yang dikenal sebagai Lucifer. Lucifer bukan nama. Lucifer itu dalam bahasa Latin berarti pembawa cahaya atau bintang pagi. Kata ini berasal dari kata lux, luxis, yang berarti cahaya, dan vere, yang berarti membawa. Dalam Alkitab, kata Ibrani Helel diterjemahkan menjadi Lucifer oleh para penerjemah Alkitab King James. Kata Helel berasal dari akar kata yang berarti yang bersinar, cahaya, bintang fajar. Nah, kita lanjutkan. Kalau Yesus punya keilahian, tidak direbut kealahan, melainkan mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Ini artinya keilahiannya tetap di situ, tapi tidak dinampakkan. Sebab dalam dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan Allah. Itu ada di dalam Kolose. Jadi dalam wujud kemanusiaannya ini ada totalitas. Dia tidak kehilangan keilahiannya, meskipun wujudnya manusia. Hanya itu tidak dinampakkan. Dia betul-betul menjadi manusia, bisa mati, bisa menderita. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi yang disalib itu bukan Allah. Yang disalib di dalam itu adalah wujud kemanusiaannya. Kita tahu, Alkitab mengatakan dalam keberadaannya sebagai manusia, dia disalibkan. Kita tidak percaya ada Allah bisa disalibkan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus itu disalibkan, maksudnya Mesias yang telah dimuliakan dan diberi segala kuasa itu, itulah yang disalibkan. Bukannya Allah disalibkan. Mana ada Allah bisa disalibkan. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita menyebut Yesus Tuhan bukan artinya Allah Bapa. Kita menyebut Yesus Tuhan artinya Mesias yang dimuliakan, yang telah diangkat di sebelah kanan Bapa, dan diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Sehingga gelarnya adalah Tuhan di atas segala Tuhan, atau Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya juga tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, ketika dia disebut Tuhan, artinya yang mempunyai kuasa. Dalam pengertian Allah yang disalibkan dalam iman Kristen, yang disalibkan adalah Tuhan dalam pengertian Mesias, yang disalibkan dan diberi segala kuasa. Tetapi yang disalibkan bukan kodrat keilahiannya, tapi wujud kemanusiaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan menderita, dianiaya, dan disalibkan. 3 kali dia mengatakan. Coba kita baca di Matius 16 ayat 21. Matius 16. Matius 16 ayat 21. Sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam dan kepala-kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita baca juga di Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain, supaya ia diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan." Luar biasa, Ibu Saudara. Ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Ini bentuk penganiayaan sebagai manifestasi hukuman yang terpuncak kepada penyaliban. Pada akhirnya, itu berpuncak pada kematiannya. Dia mati menyerahkan nyawanya dengan rela menderita. Mati disalib sebagai bentuk tuduhan kejahatan
sebagai orang yang memberontak terhadap raja. Meskipun itu hanya fitnah, dan tidak berhenti di situ. Setelah dia disalibkan, dia bangkit dari antara orang mati. Inilah puncak kekristenan, peristiwa agung. Tidak ada manusia mati, bangkit lagi dari kematian. Dan setelah bangkit dari kematian, tidak mati lagi. Dan maut tidak berkuasa atas dia. Berarti kematiannya mengalahkan maut. Ini peristiwa agung mulia. Kalau boleh saya tanya kepada saudara, di mana ada nabi mengalahkan kematian? Kita baca di Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Yesus itu adalah bagian dari hukuman yang dia terima. Kematian Yesus menyerahkan dirinya kepada penganiayaan. Itu yang berakhir dengan kematian. Dan akhirnya berpuncak pada kebangkitannya bagi keselamatan manusia. Untuk itu kita bersyukur. Dunia berusaha untuk menyembunyikan kebangkitan Yesus. Sehingga mengatakan orang Kristen menyembah mayat. Siapa yang kita sembah adalah Mesias yang hidup kekal, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang akan datang lagi dalam kehidupan yang mulia. Kita tidak menyembah mayat, dan kita tidak percaya kepada Mesias yang tidak pernah mengalami kematian dan kebangkitan. Kitab suci mengatakan, itulah sumber dari keselamatan. Maut dikalahkan melalui kebangkitannya, maka dosa pun sekaligus dikalahkan. Sehingga dengan demikian, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilepaskan dari dosa itu. Kita ditebus akibat dosa itu, yaitu kematian. Akhirnya saudara, kita harus mulai belajar banyak kitab suci, memahami maknanya, supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh ajaran yang tidak bertanggung jawab dan yang menyesatkan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Immanuel.